Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam perjuangan. Salam sukses bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT, diberi kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, di mana saja Anda berada, marilah kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat pertolongan dan bimbingan dari Allah SWT dan mendapat ridho dari Allah SWT. Saudara-saudaraku, di mana saja Anda berada, tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional. Maka dari itu kami pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banjarnegara mengucapkan selamat memperingati Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin muslimat, para santri-santri, dengan adanya kita memperingati Hari Santri Nasional bertepatan pada tanggal 22 Oktober, mudah-mudahan kita semua senantiasa khidmah kepada Wali Songo, khidmah kepada para alim ulama, sehingga kita mendapat berkah dan barokahnya dengan kita mengikuti para alim ulama, para auliyaillah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, memperingati Hari Santri Nasional bertepatan pada tanggal 22 Oktober. Tanggal 22 Oktober dicetuskan revolusi jihad atau revolusi nasional Hari Santri. Di balik itu tanggal 22 Oktober Hari Santri adalah tanggal yang sangat luar biasa. Karena apa? Di tanggal 22 isi kandungannya bisa membawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Tanggal 22 dicetuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini mengisi kandungannya, sirnya tanggal 22 Oktober adalah amaliyah agama Islam. Artinya tanggal 22 diambil 5, yang 5 menjadi rukun Islam. Barang siapa umat Islam menjalankan rukun Islam yang 5, insyaallah dijamin keselamatan dunia dan akhirat. Yang 17 adalah melakukan kewajiban, melaksanakan kewajiban, mengamalkan kewajiban yang menjadi kewajiban umat Islam, umat muslim seluruh dunia, yaitu menjalankan sholat 17 rakaat. Maka almarhum al-mahfullah al-arif billah Kiai Haji Hasyim Hadratus Syekh mencetuskan tanggal 22 menjadi Hari Santri Nasional adalah supaya para alim ulama mengajarkan rukun Islam yang 5 dan mengamalkan sholat 5 waktu. Ini yang menjalankan amaliyah kewajiban seperti itu, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Karena apa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman dalam hadisnya, inna awala ma yungdaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamati sholat wa in wujidat tamatan kubilat min huwasairu amalihi wa in wujidat naqisatan rudat alaihi wasairu amalihi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal hamba yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya ternyata sempurna, maka diterima sholat beserta seluruh amalnya.
Tapi kalau ditemukan kurang sholatnya, maka dikembalikanlah sholat itu kepadanya berikut semua amalnya. Maka dari itu kami mengajak kepada kaum muslimin muslimat, kita jalankan sholat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan, karena sholat 5 waktu adalah wadahnya semua amal ibadah seorang kawula kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Adanya hari santri tanggal 22 Oktober, yaitu memperingati hari santri tanggal 22 Oktober adalah supaya kita senantiasa selalu menjaga NKRI. Maka dari itu kami sampaikan pada tanggal 22 peringatan Hari Santri Nasional, mari kita jaga bumi pertiwi negara kita, NKRI harga mati. Kenapa kami sampaikan? Karena sekarang banyak sekali pengaburan-pengaburan sejarah-sejarah Nusantara. Banyak sekali sudah membelokkan sejarah-sejarah perjuangan Nusantara. Maka dari itu kami ikut para alim ulama, kami ikut perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ikut serta membentengi dan membangun NKRI harga mati, supaya anak cucu kita kemudian hari bisa meneruskan perjuangan leluhur-leluhur kita semua, perjuangan pahlawan nasional. Kenapa kami sampaikan? Karena banyak sekali sekarang sejarah-sejarah Nusantara, sejarah-sejarah leluhur sudah dibelokkan dan sudah dikaburkan oleh siapa? Oleh klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi itu siapa? Klan Ba'alawi yang di negeri kita punya SK dipanggil namanya Habib. Maka dari itu dengan adanya memperingati Hari Santri Nasional, kita amalkan sholat 5 waktu yang rekatnya ada 17 rakaat. Sholat 5 waktu ini adalah kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat ngalal mu'minina kitabam mauqunta. Sungguh sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat 5 waktu adalah sholat yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Dan sholat 5 waktu adalah amaliyah supaya kita semua menghindarkan perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu sholat diamalkan dan dilakukan supaya orang yang mengamalkan sholat 5 waktu dan mengamalkan sholat 5 waktu, supaya apa? Supaya kita meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita amati, kita kaji sementara ini, sejarah Nusantara sudah dibelokkan,
Sejarah perjuangan pahlawan nasional sudah dibelokkan oleh klan-klan Ba'alawi, oleh oknum-oknum para habib-habib. Kalau sudah membelokkan sejarah Nusantara, kalau sudah membelokkan sejarah pahlawan nasional, adalah orang-orang yang sudah melanggar undang-undang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah menyuruh kita menjalankan sholat 5 waktu supaya kita meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membuat perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Contohnya apa? Mengkaburkan sejarah nasional, mengkaburkan sejarah Nusantara, mengkaburkan sejarah pahlawan nasional. Adalah perbuatan keji dan kemungkaran. Melaksanakan sholat 5 waktu supaya meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Tapi dari klan Ba'alawi, oknum Habib, mereka banyak pendustaan, kebohongan yang mereka sampaikan. Di antaranya di negeri kita ini itu ada pembohongan makam-makam palsu. Kami berhubungan dengan alap-alap Mataram, yaitu Raden Dibyo. Raden Dibyo itu adalah trah Mataram dari Kanjeng Raden Sumodingrat. Dengan jajarannya alap-alap Mataram, mereka mencari keaslian makom. Ternyata sudah 3.000 makom palsu mereka temukan. 3.000 makom palsu yang mereka temukan sudah dibongkar 2.660. Di dalamnya tidak ada jasadnya. Artinya makam benar-benar palsu. Siapa yang menggerakkan dan siapa yang membuat makom itu? Dari klan Ba'alawi, dari oknum-oknum Habib. Maka dari itu kami warga masyarakat Indonesia, kami warga pribumi bertanya, di balik pemalsuan makom itu mau gimana dan mau di mana? Sehingga kami dari warga masyarakat Indonesia mengkaji adanya sejarah Palestina. Palestina sekarang, orang-orang pribumi Palestina tergeser dengan orang-orang Yahudi. Karena apa? 1945 orang Yahudi mengkaburkan sejarah di Palestina. Orang Yahudi di daerah Masjid Palestina membuat makom sebanyak 300, di daerah Palestina hampir 3.000, sehingga sekarang dari orang-orang Yahudi yang gennya sama, yaitu haplogrupnya G askenasi dengan Habib yang ada di Indonesia, itu membuat sejarah palsu, membuat makom-makom palsu di Palestina, sekarang dibawa di Indonesia. Maka dari itu kami mengajak dan mengingatkan kepada warga masyarakat pribumi, masyarakat Indonesia, kita harus berhati-hati, kita harus pandai, kita harus cerdas. Jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai kita dibohongi oleh klan Ba'alawi atau yang di Indonesia dipanggil dengan nama Habib.